Ibu. Screenshot. Oke. Kita lihat di pertemuan keempat ini. Kemarin yang Ibu udah bilang ada menggambar grafik. Kita lewatkan saja, bisa dibaca sendiri nanti. Karena pada dasarnya menggambarkan saja. Kita lihat berikutnya di sini. Oke. Fungsi dan grafiknya. Jadi di sini konsep fungsi adalah satu dari hal yang paling dasar dalam semua matematika dan memainkan peran penting dalam kalkulus. Oke. Ada ya slide Ibu ya? Udah, Bu. Berikutnya kita lihat definisinya dulu, fungsi. Fungsi f adalah aturan korespondensi yang berasosiasi dengan setiap objek x di dalam satu set. Jadi objek x ini dalam satu set yang disebut dengan domain. X ada di domain. Dan ke nilai tunggal fx dari set kedua. Jadi ada aturan korespondensi yang berhubungan dengan objek x di satu himpunan dan nilai tunggal fx di himpunan lainnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini ada x, ya, x-nya di sini, kemudian kita punya fx, ada korespondensi, ada aturan korespondensi yang memasangkan setiap, ya, setiap. Jadi x ini harus dipasangkan semuanya, ya, setiap. Jadi dia misalnya di x ini ada, ini misalnya ada himpunan A, himpunan B, ini punya x1, x2, nah, kemudian ada fx1, fx2, maka ada fx3 misalnya gitu ya. Nah, semua x1 ini harus berpasangan. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan fungsi. Jadi anggota di domain ini yang semuanya harus berpasangan. Gitu ya. Perkara dia berpasangan dengan lebih dari satu anggota F, anggota B, enggak masalah gitu. Tetapi kalau kondisinya misalnya seperti ini kita anggap 1, 2, 3, 4 dengan 6, 7. Misalnya dia kondisinya seperti ini. Nah ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Yaitu tadi, ada anggota di domain yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan fungsi, yang ini fungsi. Jadi kata-kata setiap. Jadi artinya harus berpasangan. Memiliki dua pasangan atau lebih nggak masalah gitu. Jadi kalau ini kondisinya laki-laki, ini perempuan gitu loh. Laki-laki boleh beristri lebih dari satu ya kan? Terbalik ya. Ini perempuan, ini laki-laki. Jadi perempuannya harus semuanya menikah, tapi boleh suaminya sama gitu. Ya, tapi tidak boleh berpasangan. Kondisi realnya misalnya seperti itu. Jadi bisa berpoligami, tapi tidak boleh poliandri. Kira-kira gitulah. Ya, ingat ya kata-kata kuncinya bahwa untuk mengatakan suatu korespondensi itu adalah fungsi, maka setiap pasangan di setiap anggota di domain, jadi A ini domain, daerah asal, domain, ini domainnya, ini nanti ini namanya yang satunya ini adalah kodomain, dan yang ini adalah kodomainnya. Ini kodomain. Kodomain itu daerah kawannya.
Atau di dalam ini tuh bisa juga disebut dengan ringnya tadi. Ada gitu. Ya. Jadi setiap anggota di domain itu harus tepat satu berpasangan dengan anggota di kodomain. Gitu ya. Jadi yang satu lagi bukan fungsi, kalau kondisinya seperti ini nih. Tempat yang sama, 1, 2, 3 misalnya. Ini 9, 10. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ke sini, ini ke sini. Nah, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Kenapa ini bukan fungsi? Karena ada anggota dalam domain, ya ini 1 yang berpasangan 2 kali. 1 ke 9 sampai 1 juga ke 10. Itu tidak boleh. Dan ini bukan fungsi. Itu ya sekilas mengenai fungsi gitu ya. Jadi kita mengatakan itu fungsi, jadi ada pasangan uniknya gitu ya. Dan semuanya memiliki pasangan. Nih kita lihat sekarang, kemudian ini ada set semua nilai yang diperoleh itu dinamakan ring. Set semua nilai. Jadi sebenarnya setnya itu jadi setnya itu semua nilai yang mungkin dari domain ke kodomain itu set sebenarnya setnya ini ya. Misalnya 16 itu sebenarnya ringnya 16, 26, 37 gitu. 4 misalnya 6 gitu ya. Pasangan itu. Berikutnya kita lihat analoginya. Misalkan fungsi dari mesin yang memiliki inputnya adalah nilai X nih. Dan menghasilkan outputnya Fx seperti ini. Jadi setiap nilai input itu di-match-kan atau dipasangkan dengan output, nilai output tunggalnya. Akan tetapi bisa terjadi beberapa nilai input yang berbeda akan punya nilai output yang sama. Ini saya bilang tadi, nggak masalah. Jadi asalkan inputnya berbeda, nggak apa-apa, outputnya bisa sama. Kalau kita punya fungsi, ini contoh yang sederhana, misalnya fungsinya X kuadrat, jadi kalau X kita 2 dan min 2, itu kan semuanya sama kalau dikuadratkan 4. Gitu. Ini misalnya 9, ini ada 3, ini 3. Ya kan? Ini kan sama hasilnya. Jadi nggak masalah. Inputnya berbeda menghasilkan output yang sama. Ini termasuk fungsi. Makanya ini disebut fungsi kuadrat. Gitu ya. Oke nih, ini kalau dalam diagram Venn yang tadi sudah Ibu bilang, seperti ini setiap anggota X dipasangkan tepat satu ke anggota X-nya. Ini ring, ini domainnya. Jadi seperti ini. Jadi nggak masalah ini. Gitu. Kenapa perlu ditegaskan mengenai definisi fungsi? Karena banyak ada relasi dulu, gitu kan ya? Kalau kamu ingat, definisi secara praktis saja namanya relasi. A berelasi dengan sejumlah orang. Atau sejumlah orang di perusahaan itu memiliki relasi di perusahaan lainnya. Artinya apa? Kalau memiliki relasi, yang penting dia berhubungan gitu kan. Ya, jadi bisa dia berhubungan dengan orang banyak gitu. Nah, itu contoh relasi. Atau yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Itu juga dalam bentuk ini jadi relasi gitu. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus yang tadi sifatnya memiliki syarat bahwa setiap objek di domainnya harus berpasangan tepat satu dengan anggota di kodomainnya atau ringnya. Gitu ya. Oke, Ibu harapan paham sedikit konsep artinya fungsi gitu. Definisi tidak membatasi pada domain dan pada set domain dan set ringnya.
Domain bisa dianggap set orang di kelas kalkulus, nah gitu. Dan ring dari set himpunan nilai, nilainya B, C, D, E, F, ya kan? Akan diberikan, dan rule dan aturan korespondensi dari penilaian assignment-nya. Gitu. Lihat kalau misalnya A-nya adalah kelas kalkulus A dan ringnya adalah nilai A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, ini masih ada, E, F. Artinya apa? Artinya kan setiap mahasiswa di kelas kalkulus A pasti punya nilai. Dan nilai itu unik. Jadi namanya si A, ya nilainya cuma 1, B. Tidak mungkin si A nilainya B dan D gitu. Gimana itu baca KHS-nya nanti gitu maksudnya ya. Jadi aturan korespondensi dari penilaian tugas misalnya. Tidak ada fungsi yang ada di dalam buku ini yang merupakan fungsi dari satu atau lebih bilangan real. Misalkan fungsi G bisa bernilai real X dan kuadratnya akan menghasilkan X kuadrat tadi ini. Ya, X kuadrat yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nih, jadi angka 2 itu 2 dengan 4, min 2 juga 4 gitu. Ya. Ini 2 lebih gitu ya. Kurang ya. Rule korespondennya. Kemudian notasi nih kita lihat. Notasi fungsi. Notasi fungsi itu single letter, jadi huruf tunggal ya. Misalnya huruf kecil F, biasanya selalu notasinya F. Bisa kecil, bisa kapital gitu, F function gitu ya. Atau bisa juga G, apapun itu, tapi biasanya satu huruf tunggal saja. Digunakan untuk menamakan fungsi, tapi jarang selain huruf itu ya. Biasanya F, G gitu ya, jarang yang lain. Walaupun nggak masalah. A itu jarang dibuat karena kita tahu biasanya A itu himpunan gitu ya. Tapi nggak masalah. Jadi digunakan untuk menamakan fungsi. Jadi kalau Fx dibaca F dari X gitu ya. Atau F di X. Atau Fx aja nggak apa-apa gitu. Jadi F di X, F dari X gitu ya. Menunjukkan nilai bahwa F di assign, diberikan pada X. Jadi X3 min 4 ya berarti F2-nya berarti gantikan X-nya itu dengan berapa? 2 ini. Sehingga 2 pangkat 3 dikurang 4 berapa? Kalau FA ya A-nya di-assign di nilai X-nya ini berarti A pangkat 3 min 4. Kalau FA plus H ya berarti A plus H-nya pangkat 3 dikurang 4. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Ya, gitu. Kemudian ini ada beberapa contoh nih misalnya yang sederhana, yang mudah dipahami. Kalau ada F di X kita adalah X kuadrat min 2X, kita diminta menentukan dan menyederhanakan F4. Kalau F4 ya berarti X ini berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali 4, ya 16 dikurang 8, 8. F4 plus H berarti 4 plus H kuadrat dikurang 2 kali 4 plus H, dijabarkan 16 plus 8H plus H kuadrat dikurang 8 dikurang 2H, disederhanakan. Jadi harus disederhanakan, jangan dibiarkan seperti ini saja. Kalau dikurang 4 ini udah ada, ini kurang ini, gitu. Berarti 6H plus H kuadrat, gitu. Kemudian kalau dibagi H, ini sama-sama dibagi H, ini cancel ya. Sebenarnya langsung cancel boleh ini karena sama-sama H, tapi caranya cancel yang paling benar ya ini dulu dikelompokkan sehingga ini bisa saling cancel, saling hapus gitu, saling habis gitu. Tinggal 6 plus H gitu ya. Oke, ini beberapa latihannya. Banyak ini latihannya di exercise-nya, nanti bisa dilihat. Domain dan ring. Kalau pagi ini penyakit ibunya kayak gini lah.
kita lihat domain dan ring. Untuk menspesifikasikan fungsi secara lengkap, kita harus nyatakan dalam sebagai tambahan pada aturan korespondensi, domain dari fungsi tersebut. Misal nih, F adalah fungsi yang terdefinisi dari f di X-nya X kuadrat tambah 1. Domainnya ini nih, 10, 1, 2, 3, di gambar sebelah kanan. Maka ringnya ya 1, 2, 5, 10, kita nyatakan ya kan dengan aturan ini. Kalau 3 berarti 3 kuadrat tambah 1, 10. Kalau 2 berarti 2 kuadrat tambah 1, 5. Kalau 1 berarti 1 kuadrat tambah 1, 2. Kalau 0 berarti 0 kuadrat tambah 1 yaitu 1. Gitu. Aturan korespondensinya dengan domainnya akan menentukan ring kita. Jadi ini ring kita yang kita peroleh. Gitu ya. Bila domainnya tidak diberikan secara rinci, gitu, tidak dispesifikasikan, kita asumsikan bahwa himpunan terbesar dari bilangan real, di mana aturan fungsi itu berlaku. Inilah yang disebut dengan natural domain atau domain alamnya. Ya, jadi kalau tidak dispesifikasikan seperti contoh sebelum tadi, bahwa domainnya D-nya adalah maka kita selalu menganggap bahwa domainnya adalah bilangan real. Itulah yang disebut dengan natural domain atau domain alamiah. Nih, jadi kalau seperti ini aja, berarti kita harus cari dong natural domainnya, karena tidak diberikan secara khusus di mana saja. Jadi kalau soal-soalnya selalu berhubungan dengan seperti ini, kalau fungsi, kamu diminta mencari natural domainnya atau domain alamiahnya. Misalnya dari 1/x min 3. Kita lihat dulu. Jawabannya gimana? Kita harus exclude, kita harus keluarkan 3 dari domain. Karena kalau X-nya sama dengan 3, kenapa? Kalau nomor A nih, kalau X sama dengan 3, maka fungsi ini menjadi F3 sama dengan 1/3 min 3 sama dengan 1/0. Menjadi tidak terdefinisi. Jadi 3 tidak termasuk dalam domain. Selain itu, boleh berapapun nilainya. Mau positif, mau negatif, mau pecahan, mau desimal, mau akar, nggak masalah. Semua terdefinisi ya kan. Harus diingat. Jadi mulai setelah mempelajari domain ini, kalian harus paham di mana saja bentuk-bentuk fungsi yang menyebabkan bentuknya menjadi tidak terdefinisi. Misalnya tadi pecahan atau pecahan ini 1/, gitu ya, pecahan. Pecahan itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0, sama seperti kita menyelesaikan pertidaksamaan kemarin, bahwa pecahan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi dengan itu kita tahu kalau dia sama dengan 0, penyebut ya, bukan X-nya, ingat itu. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X min 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 3. Karena pasti tidak terdefinisi. Oh, dari situ kita udah tahu dong. Berarti ini domain kita. Seluruh nilai X kecuali X-nya 3 yang bukan domain. Gitu ya. Jadi set semua X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 3. Itu domain kita. Tuh ya, jadi ingat, udah tahu nih kalau pecahan pokoknya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itulah berarti nanti kita temukan domain kita. Semua nilai berlaku. Atau mau lengkap sih boleh buat seperti ini. Kalau Ibu selalunya buat himpunan X, di mana X tidak boleh sama dengan 3, X elemen real. Artinya apa? Semua nilai real boleh. Yang berikut. B nih. Yep. Ini Bu, jadi harus nilainya itu harus tidak boleh lebih dari ini Bu, sama dengan 0 Bu. Maksud Ibu yang tidak boleh sama dengan 0 itu penyebutnya. Penyebutnya Bu, ya? Iya, kalau bentuknya pecahan. Pecahan. Kalau kayak tadi kan misalnya kita punya Fx sama dengan X kuadrat, artinya apa? Semua nilai F boleh kan? Negatif boleh, positif boleh, 0 pun boleh. Artinya domainnya adalah X elemen real. Ya kan? Tapi kalau ini kan nggak boleh.
X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Karena kita berbicara di sini, kemarin ingat, dari pertemuan pertama, bahwa kalkulus yang kita pelajari ini adalah himpunannya selalu himpunan bilangan real. Kita tidak berbicara himpunan bilangan kompleks. Kita tidak berbicara himpunan bilangan imajiner. Enggak. Ya, itu yang harus selalu diingat. Oke, paham ya? Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang tidak boleh sama dengan 0 itu ini bukan X-nya yang sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 kan 0 dikurang 3 min 3 ada nilainya gitu ya. Hati-hati mahasiswa itu sering keliru. Sering bilang bahwa X-nya yang sama dengan 0. Padahal apa? Penyebutnya yang tidak boleh sama dengan 0. Oke, pahamnya kita teruskan? Jadi kita udah paham nih kalau bentuk pecahan harus penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kalau kita lihat bentuk akar. Ingat, akar itu nggak boleh apa? Supaya akar bernilai real. Lebih kecil dari 0. Ya, jangan kata-kata lebih kecil ya, mahasiswa itu masih selalu seperti itu. Kalau lebih nggak pernah kecil. Ya nggak? Coba mikir. Masa lebih kecil? Kalau lebih pasti besar. Jadi apa yang tepat? Kecil dari 0. Kecil dari 0 atau kurang dari. Yang tepat itu kurang. Karena ada lebih, pasti ada kurang kan? Iya. Iya, Bu. Sambil dipelajari ya, maksud ibu-ibu ngajarin. Karena kan kita orang fisika, orang matematika ini hubungannya erat loh. Jadi bahasa itu memang sangat penting. Notasi itu harus benar gitu. Kalian juga sama kayak orang matematika. Nggak cukup semester ini aja belajar matematika. Sampai nanti tamat pun masih ngitung-ngitung juga gitu kan. Nah, makanya konsepnya jangan sampai salah gitu. Tadi udah tahu kalau pecahan nggak boleh penyebutnya 0. Nah, sekarang kalau akar tadi udah tahu juga bahwa tidak boleh akar itu negatif. Ya kan? 0 boleh. Akar 0 boleh, tapi tidak boleh negatif. Tidak boleh kurang dari 0. Jadi kamu harus pikirkan yang di dalam ini tidak boleh negatif. Di mana nilai T-nya terdefinisi? Coba. Walaupun ada jawabannya nih sudah. Jadi yang harus kamu pikirkan bahwa 9 min T kuadrat itu paling tidak sama dengan 0, ya kan? Paling tidak. Nggak boleh kurang dari 0. Lebih dari nggak apa-apa. Berarti apa? 9 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya adalah plus minus 3. Jadi, range yang memungkinkan itu cuma antara min 3 sampai 3. Lebih dari itu nggak boleh. Ini aja yang memungkinkan, ini daerah solusi kita. Udah kita tahu nih, makanya dia pakai kurung tutup. Kurung siku yang tutup ya kan, kalau kita belajar interval kemarin bukan kurung buka gini gitu. Karena apa? Titik-titik ujungnya pun boleh gitu. Sehingga kita nulisnya gini nih. Ini dia tulisnya seperti ini, natural domainnya, atau boleh ditulis dalam notasi gini, mutlak T gitu ya, kurang dari sama dengan 3 di dalamnya aja. Atau boleh juga sih buat domain kalau bingung X di mana, X antara min 3 sampai 3, boleh juga seperti ini. X elemen real, sama aja. Yang penting kamu tunjukkan gitu maksudnya nilainya gimana. Atau mau dalam bentuk notasi kayak gini boleh. Jadi apa kesimpulannya? Berapapun nilai T, asalkan berada di antara min 3 sampai 3, maka fungsi ini pasti terdefinisi. Itulah natural domain-nya. Lebih dari itu nggak bisa. Di min 3 atau 3 bisa 0. Ya, paham ya? Jadi ingat, kalau tadi pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, kalau bentuk akar tidak boleh negatif, berarti kita menyelesaikannya harus sama dengan 0. Ya ini Ibu menunjukkan step cara berpikirnya aja, walaupun tidak ada cara resminya gitu ya. Oke, sama nih yang ini juga nih. Kalau ini malah gabungan, bentuknya pecahan tapi penyebutnya akar. Nah, berarti itu tadi gabungannya tetap. Tidak boleh 0 penyebutnya dan tidak boleh negatif gitu. Artinya gimana? Kita harus hindari pembagian dengan 0 dan akarnya juga tidak boleh negatif. Jadi kita harus keluarkan min 3 dengan 3 juga. Gitu kan bedanya dengan B. Kalau B 3 min 3-nya ikut, kalau di C nggak boleh. Kenapa?
Karena kalau kita masukkan nilai 3, maka jadi pembagian, jadinya ini kan 3, berarti pembagian akar 0. Akar 0 per akar 0 menjadi tidak terdefinisi, ya kan? Jadi nggak bisa. Jadi kalau nomor C, kalau bisa Ibu tulis di sini, min 3 dan 3-nya tidak ikut gitu, atau kurungnya jadi buka seperti ini. Kenapa? Karena kalau 3, berarti 9 min 9 sama dengan 0. Jadinya 1/0. Tak terdefinisi. Itu bedanya antara B dengan C. Jadi harus diperhatikan semua kalau ternyata akarnya ada di penyebut. Berarti tidak boleh sama dengan 0 dan juga tidak boleh negatif. Gitu ya, tinggal kamu gabungkan aja kondisinya. Perbedaannya kelihatan sedikit aja, tapi jauh berbeda. Satunya kurung siku yang menyatakan titik-titik ujungnya termasuk dalam himpunan penyelesaian atau merupakan interval tutup, sedangkan yang nomor C merupakan interval buka, titik-titik ujungnya tidak termasuk. Kamu mau pakai nilai 2,9999 nggak masalah, belum 3. Jadi pasti ada nilainya. Paham ya maksud Ibu ya? Nanti banyak nih contoh-contohnya natural domain ini ada di exercise setelah sub ini gitu. Kalau enggak sempat Ibu di ujung semua materi ini nanti ada latihan, bisa kita belajar nanti. Itu yang penting-penting dulu. Nah, bila aturan fungsi yang diberikan pada persamaan bentuk Y sama dengan Fx, kita katakan X itu adalah variabel terikat. Variabel bebas. Kenapa bebas? Karena itu tadi, nilainya berapa saja yang mau kita input itu bisa. Dan Y adalah variabel terikat. Karena apa terikat? Karena nilainya tergantung dari nilai X. Kita masukkan X-nya 1, kalau di Fx sama dengan X kuadrat, maka kalau X-nya 1, Y-nya 1 gitu. Jadi nilai Y1 ini tergantung dari X. Itu artinya apa? Terikat dan bebas itu ya. Sebarang nilai dalam domain bisa disubstitusikan untuk variabel bebasnya. Sebarang nilai dalam sekali udah terpilih, nilai ini sekali udah terpilih, nilai dari X ini bisa menentukan nilai variabel terikat Y-nya gitu. Tadi Ibu bilang kalau kita udah menentukan X-nya berapa saja, maka Y-nya akan tergantung dari nilai X yang kita substitusikan gitu. Input untuk fungsi tidak haruslah bilangan real tunggal. Dalam beberapa aplikasi, fungsi bergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Misal nih jumlah A dari pembayaran mobil bulanan bergantung pada hutang gitu ya, hutang P-nya, hutang utama P-nya. Kemudian ada bunganya, ini R, dan jumlah dari N pembayaran per bulannya. Misalnya kita bisa nulisnya fungsinya bentuk ini. Ini ada salah satu aplikasi aja ya. A untuk loan-nya jumlah hutangnya berapa, kemudian ada fungsi menurut bunganya dan berapa banyak bulan yang harus dibayar. Jadi ini bentuk fungsi juga dengan 3 variabel. Jadi yang tadi yang kita selalu pelajari kan cuma 1 variabel aja. Nilai A misalnya 16.000, 0,07 dan 48 adalah pembayaran bulanan yang diperlukan untuk menyelesaikan 16.000 pinjaman dalam 48 bulan dengan bunganya 0,07 atau 7% adalah seperti ini misalnya. Rumusnya gitu ya. Dalam situasi ini tidak ada formulasi matematika yang sederhana yang memberikan output A sehubungan dengan input variabel atau variabel input PR dan N. Kalau ini ada contoh juga nih yang berhubungan dengan fisika juga lah sedikit gitu ya. Misalnya V, volume ini ya, volume dari XD
menunjukkan volume rod yang berbentuk silinder nih dengan panjangnya X dan diameternya D. Ini gambar ini ya. Kita mau menentukan volume VXD. Kemudian domain dan ring dari V dan V40,1. PDX ya berarti X gitu ya, panjang kali pi D kuadrat per 2 ya kan. Ini artinya volume tabungnya. Volume tabung itu kan luas alas kali tinggi ya kan. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran yaitu pi R kuadrat ya kan. Dalam hal ini karena diketahui D diameter, sedangkan diameter itu adalah 2 kalinya R atau R sama dengan D per 2 gitu. Makanya pi D per 2 kuadrat. Ya kan? Ini kali X tingginya. Ya, ini rumusnya kalau kemarin belajar geometri ya di SMA gitu ya. Belajar volume tabung gitu. Volume tabung ya luas alas kali tinggi gitu. Sehingga rumusnya ini kita udah peroleh nih. Nah, sekarang domain dan ring dari V karena panjang dan diameter dari rod itu harus positif ya kan, namanya panjang nggak akan negatif, diameter juga seperti itu. Domainnya adalah semua pasangan terulur XD di mana X-nya lebih dari 0 dan D-nya juga harus lebih dari 0 gitu ya. Oke. Gitu. Jadi nilainya ini. Nah, sebarang positif, sebarang volume yang positif itu bisa mungkin jadi ring kita adalah ini. Ini adalah domainnya dan ini adalah ringnya 0 sampai tak hingga berapapun nilainya dan tidak boleh negatif karena volume. Gitu ya. Sekarang kalau volumenya dicari 4,01 berarti X-nya 4 dan D-nya 0,1 ya udah tinggal masukkan aja rumusnya. Gitu ya. Itu salah satu cara gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya aja ya. Ibu nggak akan mungkin ngelihat chat room-nya ya. Ibu kan ngajar nih. Oke. Kita lanjutkan fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita seringkali memprediksikan kesimetrian grafik dari fungsi dengan menginspeksi atau menginvestigate atau mengobservasi gitu formula dari fungsi. Kalau nih lihat nih, kalau f min sama dengan fx untuk semua nilai x, maka graf itu simetri terhadap sumbu y. Ya, jadi kalau f min x sama dengan fx, maka simetri dengan sumbu y nih. Nah, gini misalnya seperti ini simetri dengan sumbu Y. Kenapa simetri? Yaitu tadi seperti dipantulkan, seperti sumbu Y ini adalah cerminnya, jadi dipantulkan gitu. Ya walaupun nggak sama persis arahnya, tapi seperti bayangannya sendiri gitu. Fungsi tersebut disebut fungsi genap. Ya, even itu genap. Jadi ingat, fungsi definisinya dikatakan genap kalau kita buat f min x itu sama dengan fx, maka ini fungsi genap. Ya. Mungkin karena fungsi menspesifikasikan fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap saja dari x. Akan genap. Fungsi misalnya x kuadrat min 2 di gambar 6 nih Ibu nggak gambarkan. Ini, ini malah gambar ganjil ya, kebalikannya, oke. Di gambar 6 ini adalah fungsi genap. Kemudian 3e kuadrat dan ini juga adalah genap. Gimana cara membuktikannya fx ini genap? Ini contoh misalnya, fx sama dengan x kuadrat min 2. Kalau kita buat, ini fx, membuktikannya f min x harus sama dengan fx. Kalau f min x-nya berapa nilainya? Berarti min x, ya kan? Dikuadratkan, dikurang 2. Ya kan, sama aja dengan x kuadrat min 2. Sama kan? F min
X sama dengan Fx. Ini fungsi genap. Jadi fungsi itu bisa genap, bisa ganjil, bisa juga tidak kedua-duanya. Gitu, jangan dipaksa. Kalau dia nggak memenuhi syarat genap, syarat ganjil, nggak bisa dipaksa. Nih ya, ini kenapa membuktikan, gambarnya nanti lihat sendiri di gambar 6. Ini kenapa genap. Kemudian contoh lain nih. Fx sama dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 4 plus 11x kuadrat min 5. Biasanya kita bisa tahu ini genap itu karena itu tadi, kalau pangkat genap dijumlahkan juga tetap genap. Maka dia dibilang fungsi genap. Ini kan lihat contoh ini semuanya genap nih. Jadi walaupun negatif kalau dipangkatkan genap ya dia tetap genap juga. Sebenarnya kalau mau ngeceknya. Jadi F-4-nya, F-X-nya gimana nih? Kalau kita mau cari dia genap atau ganjil. Ya sama aja. Min X pangkat 6, min 2, min X pangkat 4. Ingat ya, yang dinegatifkan itu X-nya, bukan pangkat, bukan satu aja, min X. Plus 11 min X kuadrat, min 5. Jadi hasilnya apa? Tetap kan, karena negatif tapi berpangkat genap, ya hasilnya juga tetap 3x pangkat 6 min 2x pangkat 4. Ini nggak boleh keluar, min dikali min nggak boleh. Ini karena min x yang dipangkatkan 4. Jadi mahasiswa itu sering buat-buat rumus sendiri gitu. Berasumsi sendiri yang salah gitu. Nah, lihat ini sama dengan ini. Berarti ini fungsi genap. Gitu ya, itu contohnya. Kemudian ini juga contohnya ini juga genap. Ya, ini juga genap. Kenapa? Nanti cek aja sendiri ini genap. Tapi kalau fungsinya f min x sama dengan min fx, lihat ini tadi definisinya. Kalau dia f min x sama dengan minnya dikeluarkan, min dari fx, ini fungsi ganjil. Ya, nih, gitu. Ini fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan fx sebagai jumlah hanya untuk pangkat ganjil dari x yang ganjil. Jadi kalau ini tuh ganjil itu. Di gambar 8 ini, ganjil ini. Tuh ya. Gimana cara buktiinnya? Kita lihat aja sendiri, kita buktikan gitu. Cari G aksen X, G min X-nya. Berarti apa? Min X pangkat 3 dikurang 2 kali min X. Sama dengan berapa? Min X pangkat 3 plus 2X. Coba kita keluarkan supaya dia jadi GX enggak? Sama dengan min X pangkat 3 min 2X, ya kan? Dan ini sendiri adalah GX. Berarti sama dengan min GX. Ini berarti ganjil. Ya. Jadi bentuknya harus sama. F min X itu adalah kalau kita keluarkan negatifnya akan sama dengan nilai Fx kita. Harus sama persis, termasuk tanda-tandanya. Kalau ada yang sedikit berbeda, bukan berarti. Nah, yang Ibu selalu temui setiap kali ngajar kalkulus fungsi ganjil genap ini, mahasiswa memaksakan. Kalau dia ganjil, dia genap. Ngelihatnya depannya aja. Seperti ini. Ternyata ininya nggak sama, ada negatif, ada positif. Dia harus sama persis. Kita keluarkan nilai minusnya. Rumusnya itu harus kembali lagi ke fungsi aslinya, fungsi asalnya. Ya, hati-hati. Hati-hati sekali. Kalau ternyata bukan, jangan dipaksa. Bukan berarti. Bukan ganjil, bukan genap. Ada, banyak. Banyak fungsi yang bukan ganjil dan bukan juga genap. Nih, kita lihat fungsi Gx sama dengan 2 per X min 1. Aduh, gambarnya lupa juga lagi. Nah, ini bukan ganjil atau genap. Ya. Misalnya nih, G min X-nya apa dari sini bentuk ini? Ya sama aja dengan 2 min per min X min 1. Ya. Kalau kita keluarin negatifnya misalnya, min, ini jadi min 2 per X plus 1. Nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada yang sama dengan GX-nya.
Ya, tidak akan sama dengan GX dan tidak akan sama dengan min GX. Nggak ada yang sama semua, ini bukan ganjil, bukan genap. Gitu, ya. Ganjil atau genap. Nih lihat, grafik Y sama dengan GX tidak simetrik terhadap sumbu Y atau juga origin. Itu ya, titik asalnya. Oke. Ini kan asalnya. Oke. Contoh 5 lagi ada, apakah genap, ganjil, atau tidak keduanya? Kalau kita jabarkan, F min X, masukkan nih. Min X pangkat 3 plus 3 min X pangkat 4 min 3, min X kuadrat plus 4. Ini minnya boleh kita keluarkan, sehingga menjadi X3 plus 3X. Ini tetap kok pangkat 4. Sama aja minus. Berarti minus. Berarti ini ganjil. Ya. Gitu. Kemudian ada juga berikutnya, jadi kita sudah berbicara fungsi ganjil genap. Definisi fungsi ganjil genap. Yang disebutkan ini adalah fungsi-fungsi khusus ya. Yang lain sih banyak fungsi-fungsi biasa saja, fungsi-fungsi aljabar. Ini yang disebutkan di dalam sub ini adalah fungsi-fungsi khusus. Jadi ada yang namanya fungsi ganjil genap, kemudian ada fungsi bilangan mutlak, kemudian ada juga fungsi bilangan bulat terbesar. 4 fungsi ini yang akan dibahas. Cuma 4 fungsi ini. Selain itu berarti berlaku secara umum cara mencari fungsinya. Ini ada namanya fungsi nilai mutlak. Notasi seperti ini ya, mutlak selalu seperti ini. Kalau ada kalian temui double, itu bukan mutlak, tapi magnitude, norm, panjang ini. Kalau di jarak kemarin itu seperti ini. Distance ya, kita belajar mencari distance gitu ya, nah, gitu. Jarak. Dan juga ada namanya fungsi bilangan bulat terbesar. Di beberapa buku nulisnya seperti ini, fungsi bilangan bulat terbesar itu ya. Nih, seperti ini ya. Tetapi ada yang mendefinisikan fungsi bilangan bulat terbesar itu floor. Jadi sikunya cuma di bawah aja kayak gini. Ini floor. Floor, jadi fungsinya itu namanya floor. Floor itu bilangan bulat terbesar. Kenapa floor? Ini karena di bawahnya, lantai gitu. Lantai kan di bawah. Lantai ini yang ini. Soalnya ada kebalikannya, namanya fungsi ceiling. Ceiling itu yang ininya di atas. Ini fungsi ceiling sebenarnya sama aja. Kalau ceiling itu adalah fungsi bilangan bulat terkecil, kalau ini adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Karena kalau di equation, di Word, itu rasanya nggak ketemu bentuk kurung yang seperti ini. Ya, karena kurungnya yang seperti ini ada. Sama aja, ini pendefinisiannya seperti ini. Jadi ingat ini, seperti ini. Kalau ada siku seperti ini, kita tahu bahwa fungsi ini adalah fungsi floor atau fungsi bilangan bulat terbesar. Ya, nih, fungsi bilangan bulat terbesar. Definisinya yang dari absolut adalah nilainya X. Jadi mutlak X akan bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan. Dan akan bernilai min X kalau kurang dari 0. Gitu ya. Dan bilangan bulat terbesar ini dari X adalah bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan X. Itu artinya ya. Jadi kalau kita ngelihat ada bilangan bulat terbesar 4,1, nah, berapa nilainya? Yang bulat aja yang kurang dari atau sama dengan 4. Yang kurang dari 4,1 ini berapa aja bilangan bulatnya? Banyak kan? Negatif, kemudian ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan semuanya kurang dari ini. Tapi yang terbesar cuma paling satu ini, 4. Gitu ya. Negatif juga misalnya. Kita lihat satu-satu lah. Kita lihat dulu yang bilangan bulat mutlak. Jadi mutlak dari min 3,1 itu sama dengan 3,1, yaitu 3,1. Dari definisi mutlak dari min 3,1 karena negatif, karena kurang dari 0, maka dia adalah min X. Berarti sama aja dengan min dari min 3,1. Sama dengan 3,1. Itu asalnya.
asalnya kita memutlakkan nilai negatif. Kalau nilai positif sih nggak masalah nilai mutlak ini. Yang agak ruwet kalau dia negatif, gitu ya. Itu asalnya. Jadi menurut definisinya, bilangan mutlak X itu akan bernilai X kalau lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai min X kalau kurang dari 0. Jadi min X. Bukan jadi negatif, tapi min dari bilangan negatifnya. Positif juga. Gitu ya. Gambarnya di nomor 10 ini. Nih, lihat. Jadi gambarnya apa? Bahwa bilangan mutlak X, Y sama dengan bilangan mutlak X itu tidak pernah di bawah sumbu X. Ya, dia selalu naik seperti itu. Kemudian nilai fungsi nilai mutlak ini genap. Ya kan? Ini kan genap ini. Kenapa? Karena kalau dicari mutlak min X ya sama dengan X seperti definisi tadi. F min X sama dengan Fx. Ini genap. Gitu ya. Dia dicerminkan ke sumbu Y sama persis. Gitu. Kemudian ada fungsi bilangan bulat terbesar tadi. Fungsi bilangan bulat terbesar tadi bukan ganjil, bukan juga genap. Bisa dilihat di gambar nih, nggak sama gitu. Nah, ini tadi kita lanjutkan. Kalau misalnya bilangan bulat terbesar dari min 3,1, gimana cara nyarinya? Tadi definisi bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan si X ini. Ini berhubung X ini bukan bulat, jadi kita harus daftarkan dulu bilangan bulat yang kurang dari ini. Berapa aja yang kurang dari ini? Min 5, min 4, dan seterusnya ini. Min 4, min 3. Yang terbesar yang mana? Ini yang terbesar. Jadi min 3,1 adalah min 3. Ya? Tuh. Oh sorry, kalau min 3 lebih besar dong. Min 3,1. Sorry, ini nggak ikut. Karena min 3 lebih besar dari min 3,1. Yang paling besar ini. Nah. Jadi yang terbesar, yang kurang dari, bilangan bulat yang kurang dari min 3,1 ya min 6, min 7, ke kiri pokoknya itu semua kurang dari, sampai min 5, min 4. Min 3 enggak, karena min 3 lebih besar dari min 3,1. Artinya yang paling besar adalah ini. Atau ada yang bilang itu pembulatan ke bawah gitu. Ada yang bilang pembulatan ke bawah. Jadi min 3,1 kalau dibulatkan ke bawah kan berarti min 4 yang paling tinggi. Kalau 3,1 pembulatannya ke bawahnya berarti 3. Kalau positif. Kalau negatif ke bawahnya minusnya tambah tinggi. Gitu ya. Ingat. Jadi bilangan bulat terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Arti bilangan bulat terbesar X ini. Gambarnya seperti ini. Kenapa gambarnya seperti ini? Kenapa gambarnya menjadi fungsi tangga? Ada yang bulatnya penuh, ada yang bulatnya kosong. Karena di sini nih lihat. Kita mulai dari mana yang membahasnya. Nih, misalnya X-nya sama dengan 0. Ya, maka fungsi bilangan bulat terbesar dari 0 ya 0. Jadi 0 itu termasuk anggotanya di sini, bulat penuh. Tapi sudah pada saat 1, terus kalau kita fungsi 0,5 misalnya, maka fungsi bilangan bulat terbesar dari 0,5 berapa? Ya 0 juga ya kan? Yang kurang dari, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 0,5. Yang kurang dari sama dengan 0,5, kalau bulatnya ya berarti 0, min 1, min 2, yang paling besar adalah 0 gitu. Ya. Kemudian terus ini sampai 0,67, 0,7 sekian gitu. Tapi pada saat X sama dengan 1, maka nilainya sudah berubah menjadi 1. Jadi 0, 0, 0,5 juga 0, sini lihat ya. 0, 0, 0,5, 0, 0,70, ini 0. Tapi pada saat 1, nilainya udah berubah jadi 1. Makanya pada saat 1 ini, nilainya kosong bulatnya. Karena dia sudah di sini, 1, 1. 1 kawannya 1. Terus dia sampai kedua juga kosong. Nanti karena di 2, 2 dia sudah penuh.
terus sampai ke sini. Jadi bukti tangga. Negatif juga seperti itu. Min 1, min 1. Pada saat dia min 0, misalnya nilainya X-nya sama dengan min 0,5, maka Fx-nya pembulatan ke bawah ya kan, yaitu min 1 dia. Jadi ini ke min 1 juga sudah. F0 dia ini 0, kemudian 0,5 pembulatan ke bawahnya adalah min 1. Jadi dia dari sini terus ke sini. Min, kalau 0 masih tetap 0 ya. Sorry, kalau 0, kalau min 0,5, min 0,5 bilangan bulat terkecilnya yang kurang dari berarti min 1, min 2, yaitu yang min 1. Jadi kalau min 0,5 dia min 1 di sini. Nih, terus dia ke sini terus. Tapi pada saat min 1 dia di saat min 1 dia bulat penuh, tapi saat 0 enggak. Terus nanti ke sini. Jadi dia akan nambah terus ke sini juga. Ini misalnya kita teruskan min 3. Jadi di sininya bulatnya kosong. Yang di sini penuh. Nah, gitu. Terus sampai ke bawah. Itulah namanya, ini ada kadang dibilang stepwise function, fungsi tangga. Kalau dia di kiri seperti ini, yang bulat penuhnya, maka ini fungsi tangganya adalah fungsi floor atau fungsi bilangan bulat terbesar. Nanti ada namanya fungsi ceiling, fungsi bilangan bulat terkecil, nanti terbalik. Yang berisi penuhnya yang sebelah kanan, tapi tidak seperti ini. Tangganya agak sedikit berbeda. Hitungnya. Karena di sini nggak ada, nggak usah ibu bahas lah. Nanti tambah pening pula. Gitu ya. Kalau di perkuliahan matematika biasanya saya jelaskan. Nah, jadi di sini adalah ciri khusus dari graf ini. Graf mutlak X itu memiliki sudut tajam di originnya, di titik 0,0-nya. Sedangkan graf X bilangan bulat terbesar, dia jump, jadi lompat-lompat pada step integer. Nih, lompat-lompat, makanya kayak tangga. Ya, oke, jadi itu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, kalian bisa tahu definisi fungsi, bagaimana mendefinisikan fungsi, kemudian cara menyelesaikan fungsi, tahu domain dan ring, tahu cara menyelesaikan domain alamiah, kemudian tahu 4 fungsi khusus yang ada, yaitu fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi nilai absolut atau nilai mutlak, dan fungsi tangga. Kalau untuk latihan ini, jadi ya mudah lah kalau yang kayak gini. F1, ya berarti apa? 1 dikurang 1 kuadrat, 0. Ya, kalau F-2, 1 dikurang min 2 kuadrat, 1 dikurang 4, min 3. Kalau D-nya, FK, 1 min K kuadrat. Udah, mau disederhanakan boleh, 1 min K, 1 plus K, atas faktornya boleh juga. Kalau enggak, biarin aja gini. Kemudian, kalau H, F1 plus H min F1, satunya udah ada nih. Berarti sama dengan 1 min 1 plus H kuadrat min 0 tadi F1 kita. Berarti apa? 1 min 1 plus 2H plus H kuadrat. Mahasiswa itu kadang-kadang sudah langsung buka kurung, tapi tidak memperhatikan tanda negatifnya. Yang sering sekali terjadi itu kalau berhubungan dengan negatif ini loh. Jadi langsung aja jadi keliru. Kalau kita buka kurungnya berarti 1 dikurang 1, ya kan? 0. Ini menjadi min 2H min H kuadrat. Mau dikelompokkan atas H boleh, enggak juga nggak apa-apa. Min 2 min H. Oke ya. Oke, yang lain bisa ya selesaikan sendiri. Di mana dari hal berikut ini yang menentukan fungsi F dengan formulasi Y sama dengan Fx.
Jika ada, tentukan fx-nya. Petunjuk. Selesaikan dalam bentuk y sama dengan x sekian gitu. Dan catatan bahwa definisi dari fungsi memerlukan nilai y tunggal untuk setiap x. Ya. Jadi kalau bentuk A, kalau kita ubah gimana nih jadinya? Y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat ya kan? Berarti Y adalah akar 1 min x kuadrat. Ini bentuk fungsinya. Apakah berlaku nilai tunggal Y? Iya. Lain-lain itu kan. Kalau nilai X-nya, definisi dari fungsi memerlukan nilai tunggal Y untuk setiap X. Setiap X yang berbeda ya kan. Karena cuma nilainya 1. Kalau kita masukkan nilai X-nya 1, dia jadi 0 kan. Min 1 dia jadi 0 juga. Berbeda semua. Kalau yang ini, yang B. Kalau kita kelompokkan misalnya, Y-nya, Y, X plus 1 plus X sama dengan 1. Kemudian, Y, X plus 1 sama dengan 1 min X. Y sama dengan 1 min X plus 1. Ya. X-nya tidak boleh sama dengan min 1 ya, karena itu tadi akarnya di 0. Fungsi nggak ini? Kalau 0 lain, ya bisa. Kalau 0 berarti 1 per 1. Ya, tadi kita tinggal ubah aja bentuk ini. Menjadi Y sama dengan. Oke, berikutnya. Natural domain dari sini. Coba ya, nomor 13 apa jawabannya? Apa tadi syaratnya? Tidak boleh negatif. Yang di dalam akar. Ya, berarti apa? 2Z tambah 3 harus minimal sama dengan 0 ya kan? Berarti 2Z kita harus minimal min 3. Z kita harus minimal min 3 per 2. Ini. Berarti domain kita adalah himpunan X. Z ini. Bukan X. Sesuaikan dengan soalnya ya. Kalau soalnya bukan X, jangan dipaksa X. Berarti adalah berapa? Z. Di mana Z-nya tidak sama dengan min 3 per 2 gitu aja. Selain itu kan boleh. Tapi kalau dia Besar sama dengan. ya lebih besar sama dengan, sorry. Nggak boleh yang lain juga, nggak boleh. Kalau lo min 2 juga jadi negatif dia ya, nggak boleh. Jadi harus Z lebih dari sama dengan. Tuh. Kalau dia min 3 per 2 boleh 0. Z elemen real. Gitu ya. Kalau ini B apa syaratnya? Tidak sama dengan 0 yang penyebutnya. Oke, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti 4V min 1 tidak boleh sama dengan 0. 4V tidak boleh sama dengan 1. V tidak boleh sama dengan 1/4. Selain itu boleh nggak? Boleh nggak selain itu? Boleh. Boleh, Bu. Berarti kita udah tahu nih. V kita adalah V-nya tidak boleh sama dengan 1/4. V-nya elemen real. Oke? Gitu aja. Kemudian, kita mau menentukan fungsi ini genap atau ganjil atau bukan keduanya. Kita minta sketch grafiknya. Nggak usah di sketch, nggak apa-apa, Ibu nggak perlu. Kalau ada soal nggak akan Ibu minta sih sketch grafiknya. Kalau Fx min 4, ganjil atau genap? Fx nih ya, min 4. Kita kalau mau ngecek ganjil atau genap, kita cari apa? F min X-nya. Nanti kita lihat F min X kita itu sama dengan Fx juga, atau F min X kita itu sama aja dengan min Fx. Gitu ya. Jadi ingat kembali, kalau ganjil berarti F min X sama dengan min Fx. Kadang-kadang kita perlu menyatakan rumus ini berulang-ulang ya, supaya apa? Supaya ingat. F min X sama dengan Fx. Nah gitu. Ingat ini. Berarti kalau F
min X, jadinya berapa nih? Kalau soal nomor 15. Berapa ini? Tetap 4, Bu. Tetap min 4. Iya. Berarti ini fungsi apa ini? Genap. Yap. Karena f min X sama dengan f(x) sama dengan 4. Berarti ini fungsi genap. Gitu. Ada yang suka keliru mahasiswa. Karena ini f min 4, ya diubahnya lah. Min dari min 4. Gitu. Nggak boleh. Karena nggak ada nilai X-nya. Jadi berapapun mau dibuatnya tetap min 4. Gitu kan? Jadi f min X ya tetap sama dengan fx. Ya sama-sama min 4. Sorry, ini lupa minnya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 16 nih. Fx-nya sama dengan 3x. Berarti f min x-nya berapa? Min, kita tulislah 3x. Ya. Ya kan? Min 3x. Kita keluarkan min 3x. Min 3x itu adalah min dari fx. Ya kan? Berarti Fungsi ganjil, Bu. iya, sama dengan fungsi ganjil. Nomor 17. F min X-nya adalah 2 dikali min X plus 1. Sama dengan min 2X plus 1. Kalau kita keluarkan negatifnya min 2X min 1. Nggak ada yang sama kan? Tidak ada yang sama. Fungsi. Berarti bukan keduanya. Bukan fungsi genap ganjil. Ya, bukan keduanya. Bukan keduanya. Nomor 18. F min X-nya min 3X min akar 2. Kalau udah mahir dikit ya langsung aja gitu. Berarti ya sama aja kayak nomor 17. Min 3X plus akar 2. Nggak sama kan? Bukan keduanya. Oke. Kalau ini cara nyarinya dia itu gini. Kita selalu asumsikan X per 2 dalam bilangan bulat, fungsi bilangan bulat terbesar, interval itu selalu bergerak satu-satu nilai seperti gambar yang tadi. Jadi kita selalu buat seperti ini. X per 2 kita itu akan selalu sama dengan 1. Berarti X sama dengan 2. Jadi dengan asumsi itu kita tahu nih kalau nilai X-nya 0 sampai, ini sebenarnya suruh gambarkan, lupa Ibu, ini suruh gambarkan grafiknya atau suruh nentukan ganjil genapnya? Ganjil genapnya rasanya ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, ini menunjukkan, tapi nggak apa-apa, daripada bingung ya, langsung aja kita gambarkan, kita definisikan kalau nilai positif berapa, nilai negatifnya berapa. Itu aja, nggak perlu kita gambarkan biar nggak bingung. Kalau kita ambil nilai X-nya, kita kan mau tahunya kita ambillah nilai positif atau negatif gitu. Ini kita sudah tahu nih pasti tidak keduanya ya. Fungsi bilangan bulat terbesar itu tidak keduanya. Apa Ibu ini soalnya? Coba Ibu lihat dulu di bisa nggak ya? Lihat. Lupa lagi Bu. Ini kalau suruh menggambarkan grafiknya iya sih. Kalau X per 2 untuk X-nya 0 berapa nilainya? Berarti kan 0 per 2. 0 ya. Y-nya 0. Kalau X-nya 1 berarti setengah. 1 per 2 itu berapa nilai fungsi bilangan bulat terbesarnya? Setengah. Iya, fungsi bilangan bulat terbesarnya adalah fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Atau pembulatan ke bawahnya. Berarti berapa ini? Pembulatan ke bawah dari 0. Dari setengah. 0. Iya, 0. Kalau Bu. Kalau X-nya sama dengan 2? 1. 2 per 2 ya kan? 1. Lihat, jadi benar yang Ibu bilang tadi.
cara mencari intervalnya, begitu sampai 2, dia kan selalu 1, X kan sama dengan 2. Jadi pada saat X sama dengan 2, dia berubah. Jadi grafiknya itu selalunya seperti ini. Jadi di 0, jadi ini 0, 1, 2, kita gambarkanlah kepalang gitu. Jadi ini menggambarkan, ini gambarkan grafiknya. Oke. Ini. Jadi tetap tangga juga, tapi agak sedikit berbeda interval-intervalnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan 1-1, kalau ini berubah jadi 2-2 dia. Karena X min setengah. Jadi pada saat 0 dia tetap 0, jadi bulatan penuh nih. Tapi pada saat 2 dia berubah jadi 1. Jadi pada saat 2 ini berubah jadi 1. Ini 1, 2, 3, 4, dan ini, aduh, persenggol sedikit langsung berubah. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi pada saat 00, jadi sampai sini ini semuanya berisi, tapi pada saat 2 dia 1 udah. Jadi ini bulat. Ini di sini dia udah berubah. Jadi 1 ini penuh, nanti dia sampai 4 juga. Dia akan bulatnya berubah juga. Terus, nah yang ini juga pada saat negatif kita ambil nih, kita ambil contoh supaya kita tahu bagaimana menggambarkan grafiknya. Kalau min 0, min 1 aja, min 1. Min 0 tetap 0, kalau dia min 1, berapa? Y-nya jadinya. Min 1/2, min setengah. Pembulatan ke bawahnya berarti berapa? Min 1. Oke. Kalau dia X-nya sama dengan min 2, min 2/2, yaitu min 1 juga ya. Min 1 nggak? Min 1. Kemudian kalau dia X-nya 3, min 3, berapa jadinya? Min 3/2, min 1,5, berarti berapa? Min 2. Min 2, udah berubah ya. Jadi dia udah berubah. Jadi pada saat X-nya min 1, masih min 1, ya, nih. Oke, pada saat X-nya, kalau kita ambil 0, dia 0 tetap. Kemudian kalau dia, berarti di sini dia bulatannya itu, ini 0 itu, nah ini. Kemudian akan ke sini. Ini yang penuhnya di sini. Karena pada saat min 2 dia min 1 masih. Nah, gitu. Berarti nanti di sini juga di min 2 ini nih. Dari sini sudah tahu kita polanya pasti berulang, nggak usah dihitung semuanya. Ini penuh, ini penuh banget dia nih, seperti ini. Dan ini bukan ganjil, bukan genap. Gitu ya. Paham ya? Jadi kita selalu samakan dengan 1. Kalau yang ini berarti 2x min 1 sama dengan 1, 2x sama dengan 2, x-nya akan sama dengan 1. Jadi intervalnya 1-1 juga. Gimana cara menggambarkannya? Sama seperti ini, kita buat beberapa titik cara menggambarkannya. Tapi kita udah tahu nih, dia akan berinterval 1-1. Kalau kayak ini kan berinterval 2-2 nih. Tuh. Coba sendiri nih ya, coba sendiri. Nanti diskusi dengan Ibu. Jadi X-nya harus 1-1, ya intervalnya harus 1-1. Tapi kamu lihat nih di mana. Jadi mau ngeceknya dia akan bulat penuh atau berlubangnya dari sini. Kalau nilainya 0,0 ya berarti dia penuh dong, karena dia di 0 juga gitu. 0 ini termasuk di sini gitu. Tapi kalau 1 juga 0 masih berarti di sini. Kalau 2 dia ternyata udah 1. Jadi yang di sini yang penuhnya. Ya, dicek ya. Bisa ya? Halo, bisa kan? Coba. Ya, Bu. Oke. Yap, ada pertanyaan? Ini Bu, Deral masih kurang ngerti Bu. Kan di sana kan ada X sama dengan min 3 Bu ya. Nah kenapa hasilnya langsung 2 Bu? Yang mana? Yang soal nomor berapa? Yang nomor 27. Soal nomor berapa? Yang Nomor 27 min ini. 3 itu, Bu. Ah, kenapa? Yang Nah, ini? ada kan X min 3. Kalau X min 3 tuh.
Nah, kenapa hasilnya 2, Bu? Min 2 itu Masih Dera. bingung soalnya, Bu. Nih hasilnya. Iya. Itu hasilnya. Salah tulis, Ibu. Min 2 hasilnya, bukan 2. Paham nggak? Dari mana dapat min 2, tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Tadi definisi fungsi bilangan bulat terbesar adalah bilangan bulat yang terbesar yang kurang dari. Jadi kata kuncinya apa? Bilangan bulat yang terbesar yang kurang dari bilangan X itu sendiri. Jadi kalau ada definisi seperti ini, itu bilangan bulat terbesar. Terbesar yang kurang dari atau sama dengan si X ini sendiri. Gitu. Kalau masih belum lancar, yang itu tadi Bu cari, Bu kasih tahu. Kalau tadi kan ada nama lainnya, ini adalah pembulatan ke bawah. Ya, pembulatannya ke bawah. Kita kan biasanya kalau bulat itu kan ke atas. Nah, ini pembulatannya ke bawah. Nilai yang bulat tapi ke bawah. Jadi biasanya kalau positif ini mudah pembulatan ke bawahnya, ya kan? Kalau 3,1 dibulatkan ke bawah ya 3, 3,2 dibulatkan ke bawah 3. Yang sering kali keliru kalau pembulatan bilangan negatif, pasti selalu keliru. Kata-kata negatifnya itu buat keliru. Jadi kalau misalnya itu tadi min 3/2, berarti kan min 1,5 nih. Ya kan? Iya, Bu, iya, Bu. Nah, yang kurang dari, bilangan bulat yang kurang dari min 1,5 ini berapa aja dulu? Bilangan bulat yang kurang dari min 1,5. Siapa saja? Coba min 1, sebutkan. min 2, min 3, min 4. Enggak. Min 1 enggak dong. Min 1 lebih besar. Ingat, bilangan negatif. Bilangan Min 2, negatif, mulai dari min iya. 2. Mulai dari min 2, min 2, min 3, min 4, min 5. Itu semua kurang dari. Tapi di kita suruh pilih yang mana? Pilih yang terbesarnya. Iya kan? Yang terbesarnya berapa? Min 2. Min 2. Oh, iya, iya, Bu, ya, Bu. Nah, makanya jawabannya adalah min 2. Min 2. Ya itu tadi pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dari min 1,5 berapa? Min 2. Bukan min 1. Bukan min 1. Lihat, ingat, ini bilangan negatif lain. Kalau positif, iya. Ya, hati-hati betul. Itu selalu buat keliru bertahun-tahun. Walaupun mahasiswa matematika juga kayak gitu terus. Ya, hati-hati Ya, Bu, dengan bilangan negatif. Paham ya? Makanya dapatnya jadi min 2 ini. 2. Ya? Oke? Ya, Bu. Oke. Nanti latihan-latihan yang di sini ada banyak, dipelajari aja sendiri. Nanti akan ada masa pertemuan ke-7 juga, kita latihan semua materi yang dimulai dari fungsi. Ya, karena minggu ke-8, bukan minggu, karena pertemuan ke-8 kan kalian kuis ya. Jadi kita pertemuan ke-8 kuis, pertemuan ke-16 kita UTS, pertemuan ke-24 kuis lagi yang kedua, dan pertemuan ke-32 ya, 16 kali 2 ya. Tapi kayaknya itu sudah akhir Desember gitu ya. Mungkin kita nggak full lah. Masa sampai akhir Desember kita masih kuliah aja nggak selesai-selesai gitu ya. Nanti kita pikirkan bersama lah. Yang penting kita jalani dulu. Kan minimal pertemuan itu adalah 14 ya. 14 kali 2, 20 adalah 14 kali 2 ya, 28. Atau anggap aja 30 kali pertemuan itu kita sudah bisa UAS intinya. Karena mahasiswa baru ini kan agak telat mulainya ya. Sementara mahasiswa lama ini sudah minggu depan itu sudah mulai UTS. Sudah masuk minggu ke-8. Kalian baru masuk minggu ke-2. Jadi agak keteteran sedikit. Paham ya? Jadi Ibu ulangi lagi sekali lagi keseluruhannya. Di bahasan kita fungsi ini, kita belajar definisi fungsi. Kalian dulu harus paham dulu apa namanya fungsi. Kemudian kita berbicara domain dan ringnya. Kemudian kita berbicara domain alamiahnya, bagaimana kamu mencari domain alamiahnya. Kemudian kita berbicara 4 fungsi khusus, fungsi ganjil, fungsi genap, kemudian fungsi bilangan mutlak, dan fungsi bilangan bulat terbesar. Cara menggambarkan fungsi bilangan bulat terbesar seperti ini. Gitu ya. Oke?
Oke. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Nanti rekamannya dicek lagi. Ya, selesai materi kita pada pagi hari ini, penutup hari Jumat ini. Oke, selamat belajar. Walaupun hari Sabtu, hari Minggu tetap belajar gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri kuliah kita, seperti biasa, Ibu akan kenapa Zoom? Ibu akan screenshot daftar hadir. Setelah ini masih ada kuliah lain ya? Ada, Ya, Bu. Bu. Masih, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Full ya, kuliah tiap hari ya sekarang ya? Iya, Bu. Ini kuliah MKU-nya, MKP-nya udah mulai juga ya? Udah mulai, Sudah. Bu. Udah Ya, ya. Bu. Ini praktikumnya gimana? Praktikum kalian gimana? Online. Tanggal 1 Oktober, Bu. Oh, online? Iya, Bu. Online. Jadi kalian ini semua di rumah masing-masing ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, nggak ada yang di Indralaya udah? Nggak ada yang ngekos ya? Ngapain ngekos ya? Nanti aja lah. Kayaknya kita semester ini bakalan online. Kayak kabar-kabarnya semester depan juga masih online juga. Jadi beruntunglah kalian. Ada sisi positifnya online itu ya nggak? Masih bersama dengan emak dan ayahnya. Kalau yang bukan orang Palembang. Jadi kita sama-sama syukur ya, nikmat Tuhan gitu ya. Berkahnya pandemi ini kita masih berkumpul dengan orang tua kita gitu aja. Jangan pening-pening. Pertemuan keempat, daftar hadir. Oke. Ibu tutup kuliah pagi hari ini, selalu semangat, selalu rajin mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Ibu tidak akan membahas semua soal, karena bukan SMA tadi, yang biasanya mahasiswa disuruh latihan, suruh buat soal, suruh kerjakan, enggak. Belajar aja sendiri. Ibu kasih beberapa item saja, kalian kerjakan sendiri. Ingat, soal-soal ujian akan Ibu selalu ambil dari buku yang Ibu share itulah. Yang mana soalnya, ya pelajari sendiri. Ibu tidak akan ngarang-ngarang soal. Mungkin karena kalian banyak, ya akan Ibu mix bilangan-bilangannya aja. Kalau misalnya tadi suruh gambarkan grafik 2x min 2, mungkin nantinya 2x min 1 akan Ibu ubah grafik bilangan bulat terbesar 2x min 3 min 2. Gitu aja. Tapi ya kayak itulah soalnya. Tidak akan Ibu keluarkan soal yang belum pernah dibahas. Ya? Oke. Jadi ini kalau Ibu ya, jangan disamakan dengan dosen-dosen yang lain. Ingat, mahasiswa juga. Jadi mahasiswa jangan suka mengadu domba antar dosen lainnya. Setiap dosen punya keunikan sendiri. Punya cara sendiri. Dan itu wajib dipatuhi oleh mahasiswa. Ya, jangan kamu bandingkan nanti dengan kelas B, misalnya dengan kelas Pak Sitepu kayak gini, Bu. Nggak bisa. Kalau mau kelas Pak Sitepu ya ikutlah sama Pak Sitepu situ, gitu misalnya. Ya, kalau dengan Ibu ya seperti itu aturannya dan harus sama-sama ditaati. Oke, Ibu tutup tidak berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.